Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aida Makbulanur, Ibu Cucun Cunengsi, dan Ibu Maratul Ahyar. Di sini kami akan membahas tentang praktikum IPA di SD, yaitu tentang gelombang. Pengertian dari gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dari satu titik ke titik lain, baik melalui medium maupun ruang hampa. Dalam perambatannya, gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan partikel mediumnya secara permanen. Contohnya gelombang meliputi gelombang laut, gelombang bunyi, dan gelombang cahaya. Jenis gelombang dapat diklasifikasikan berdasarkan medium perambatannya, yaitu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik, atau berdasarkan arah getarannya, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang mekanik memerlukan medium untuk merambat. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ini yaitu pertama ada kabel listrik, benang, kasur, karet, dan selinki. Langkah percobaan. Di sini saya akan membahas gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pertama-tama, rentangkan selinki pada permukaan yang datar dengan kedua ujung dipegang. Untuk melakukan percobaan gelombang transversal, salah satu ujung selinki diayunkan ke kanan dan ke kiri, sehingga terbentuklah gelombang yang membentuk gelombang bukit dan lembah. Selanjutnya, untuk melihat gelombang longitudinal, setelah direntangkan selinki lalu diayunkan ke arah depan sehingga terbentuklah rapatan yang merambat ke depan. Gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Selanjutnya, yang ketiga itu ketika selinki ditambahkan karet gelang di tengah, massa selinki menjadi tidak seragam. Karet gelang menambah massa benda bagian di tengah selinki. Akibatnya, selinki tidak lagi memiliki massa yang merata. Langkah percobaan berikutnya yaitu kita melakukan percobaan menggunakan kabel listrik. Hasilnya sama dengan menggunakan selinki, namun memiliki perbedaan. Contohnya, kabel listrik memiliki massa, jenis, dan elastis yang berbeda dari selinki, sehingga kecepatan rambat gelombang pada kabel listrik bisa lebih cepat atau lebih lambat. Selanjutnya, percobaan berikutnya yaitu dengan menggunakan kabel listrik yang diayunkan ke depan dan ke belakang, gelombang transversal merambat sepanjang kabel dengan pola puncak dan lembah. Energi getaran berpindah lewat kabel, tetapi kabel tetap pada tempatnya sebagai medium. Selanjutnya yaitu jika kabel listrik diberi karet gelang lalu kabel digetarkan atau diayunkan, maka jenis gelombangnya tetap gelombang transversal, namun perilaku gelombangnya berubah karena adanya karet gelang di tengah kabel. Percobaan berikutnya menggunakan tali kasur. Jika tali kasur diayunkan, terjadilah gelombang transversal yang merambat sepanjang tali. Getaran ini bergerak tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang sehingga terbentuk puncak dan lembah. Energi gelombang merambat dari ujung digetarkan ke seluruh bagian tali, sementara tali tetap berada pada tempatnya sebagai medium. Semakin kuat dan cepat ayunan, semakin besar amplitudo dan semakin tinggi frekuensi gelombang yang terbentuk. Percobaan berikutnya yaitu saat tali kasur diayunkan perlahan ke depan dan ke belakang, terbentuk gelombang transversal kecil dengan amplitudo rendah, frekuensi kecil, dan gelombang yang merambat lebih lambat sehingga pola gelombang tampak lebih halus. Langkah berikutnya, ketika tali kasur diberi karet gelang, gelombang transversal tetap terbentuk, tetapi karet gelang menyebabkan gelombang terhambat sehingga terjadi pantulan perlahan gelombang dan perubahan bentuk gelombang pada bagian setelah karet gelang. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kecepatan gelombang dipengaruhi oleh medium dan ketegangan, sedangkan frekuensi bergantung pada sumber getar. Hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan sesuai dengan persamaan. Sekian praktikum dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.